Kita bertemu lagi di Jakarta, bukan di Israel ya Pak. Ya, saya kalau ngeliat Bapak Pendeta ini bawaannya udah pengen pindah region nih saya. Puji Tuhan kita hari ini bersama-sama. Mohon maaf saya nggak tidur-tidur nih. Puji Tuhan kita hari ini bisa berkumpul lagi, berbahagia dan bisa bernyanyi-nyanyi, memuliakan Tuhan, dikuatkan dengan firman Tuhan. Saya tuh ingat-ingat saya dari 2001 setiap Jumat kebaktian. Jadi kayaknya hari Jumat itu saya nanti-nantikan banget. Gimana Bapak Ibu semuanya? Kayak dari wajahnya sih kurang menantikan nih, gak ada senyumnya. Kita mau semangat, kita mau hari ini kita judulnya apa? Apa arti hidupmu? Yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Sugio, nanti kita akan dikuatkan, dikasih tahu apa arti hidup kita yang sebenarnya. Mungkin selama ini arti hidup kita melenceng atau melenceng gitu ya. Kita mau ngasih tahu dulu kalau Tuhan selalu ngasih arti hidup kita penuh damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tapi Tuhan ngasih itu bukan semata-mata, oh yaudah kita ngasih aja. Pertama kita tuh pasti dipilih dulu. Kita pasti dipilih karena Tuhan yang milih kita, bukan kita yang milih Tuhan. Terus Tuhan akan turunkan kuasanya. Jadi kita nggak semerta-merta doang. Kita mau bangun, siapa yang di sini yang dipilih Tuhan? Siapa yang dipilih Tuhan? Yang di Zoom? Siapa yang dipilih Tuhan? Yang dipilih Tuhan kita berdiri, kita mau bersukaria kalau kita dipilih dari segala bangsa. Yang dari Sumatera, dari Jawa, Kalimantan, Papua, yang dari luar negeri kayak saya, Allah. Yang dipilih Tuhan, kita semangat. Katakan, kita dipilih dari segala bangsa. Ayo singer. Siap. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Bentar oh, ini yang dipilih gak ada suaranya, gak ada senyumnya. Lebih semangat lagi kita katakan, kita dipilih. Dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang di Zoom sudah bahagia? Silakan yang di dalam ruangan saling berjabat. Oh tuh bahagia sekali Ibu Ketua kita. Kita berjabat tangan. Salaman dulu sama Pak Pendeta. Gak ada yang mau salaman sama Pak Pendeta ini gimana? Ya, kita udah dipilih, kita diberikan kuasa oleh Tuhan Raja kita. Untuk ngapain? Naklukin musuh. Terus kita harus pakai kuasa itu. Ayo kita beri kuasa, kita diberi kuasa oleh Tuhan.
Maaf ya WL-nya fales. Ulang oh. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Katakanlah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi katakan, terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Mohon maaf nih WL-nya, saya ada acara kantor jadi udah 4 hari nggak tidur. Ya, tidak mengecilkan kuasa Tuhan di dalam hidup, tidak mengecilkan kebahagiaan. Bapak Ibu, waktu Pak Pendeta kasih judul ini, jujur saya lagi mikir ini hidup saya mau ngapain ya. Kayaknya kok capek amat gitu ya, kadang-kadang kita ya bergelut dengan kesibukan kantor tanpa mikir harus ngapain. Tiba-tiba Pak Pendeta ngasih lagu ini. Terus saya ingat yang saya bilang tadi, saya kan udah dipilih, terus saya dikasih kuasa, ada Roh Kudus di dalam hidup saya. Jadi saya menemukan satu lagu ini, judulnya Nilai Hidupku. Ini lagu baru sebenarnya, kita akan belajar bersama-sama ya. Kita mau katakan kalau sama Tuhan, Yesus apa sih arti hidup kita? Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memilih kami, Engkau memberikan kuasa. Tuhan, kami mau Tuhan duduk diam di kebaktian ini Tuhan. Kami mau mendengarkan Bapak Pendeta untuk mengutarakan isi hati-Mu Tuhan. Apa yang sebenarnya menjadi arti hidup kami daripada Engkau ya Tuhan. Pakai kami Tuhan, lebih heran lagi di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat yang Kau berikan. Tuhan, kami mau Tuhan menjadi orang yang luar biasa, bukan menjadi orang yang biasa. Karena Tuhan telah memilih kami. Kami serahkan kebaktian ini Tuhan, seterusnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang melakukan, bukan hanya menjadi pendengar. Biarlah kami menjadi duta-duta-Mu ya Tuhan. Sehingga orang-orang bisa melihat bahwa kami adalah anak-Mu. Kami orang-orang umat-Mu yang memiliki arti dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita katakan, salib-Mu yang membuka mataku. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku,
katakan, Yesus apa arti hidupku? Yesus, apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Pengorbanan dan karyamu yang luar biasa membuat kami yang hina menjadi mulia, membuat kami yang harusnya menanggung beban dalam kehidupan ini telah Engkau nyatakan melalui karya salib-Mu. Di tengah-tengah kesibukan kami rindu ada guidance ilahi, Engkau nyatakan atas kami. Di tengah-tengah ketidakpastian hidup, sementara di luar sana menyimpan begitu banyak keraguan, dalam firman-Mu ada kepastian dan jawaban. Olehnya izinkan kami duduk diam, kami ditegur, kami diarahkan, kami dibawa masuk dalam kemuliaan Tuhan. Sehingga kami mengerti akan setiap iota kebenaran firman Tuhan. Bapa, berbicara dengan kami dengan suara yang lantang, baik yang online maupun yang via Zoom. Kami percaya lawatan-Mu nyata atas kami. Tegur kami ketika Engkau dapati kami salah. Dan tarik kami mendekat kepadamu ketika Engkau dapati kami akhir-akhir ini menjauh daripada Tuhan sendiri. Berbicara atas kami siap diberkati dan dipulihkan. Dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Nya, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan dong, haleluya. Shalom. Ih, kok gak ada yang jawab? Oh, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, luar biasa. Udah hampir 3 tahun ya, gak ketemu yang 4 tahun ya. 4,5 tahun lah, gak apa-apa. Saudara gini kasih Tuhan, banyak orang Kristen saya dengar bicara bahwa Yesus baik. Yesus hebat, Yesus luar biasa. Yesus sumber mujizat. Kalau memang perkataan ini kita renungkan benar, kenapa banyak orang Kristen yang bunuh diri? Kenapa banyak orang Kristen yang putus asa? Ingat loh, angka bunuh diri di DKI sekarang naik 20-22%. Dan konyolnya 30% di dalamnya adalah orang Kristen. Di mana letak iman kita? Betul? Kekristenan banyak dipakai hanya sebagai frame bahwa kita Kristen. Kekristenan bukan hanya frame, tetapi kekristenan adalah gaya hidup kita. Yang setuju katakan amin. Bilang kanan kirimu, jangan lupa kamu Kristen. Oke? Orang yang mengaku Kristen tentu tidak menyimpan sakit hati, orang yang mengaku Kristen tentu tidak menyimpan dendam, orang yang mengaku Kristen tentunya tidak memelihara yang namanya kekecewaan. Wah, enggak berani bilang amin ini. Haleluya. Kayaknya abot ini. Oke. Ada ya di situ. Oke. Baik. Yakobus pasal 4 ayat 14 berkata, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi apa? Besok. Berapa banyak orang Kristen mengaku pelayanan, mengaku hamba Tuhan loh. Ketika ingin melakukan sesuatu yang berkenan tetapi menunda. Boleh saya tanya ya, siapa di antara kita yang pernah dikecewakan orang lain? 1. Angel paling cepet ini. 1, 2. Pernah ya? Udah beres sekarang. Aduh, hati saya diiris-iris Pak. Habis diiris-iris dikasih spiritus. Aduh, perih. Setelah spiritus dikasih jeruk nipis lagi. Aduh. Setelah itu dikasih kecap. Wah, itu soto Lamongan itu. Betul? Kalau kita nggak nyakitin, ya kita disakitin kan begitu. Masalahnya adalah karena orang tidak mengerti siapa kekristenan yang benar, untuk melepaskan pengampunan, dia tunda-tunda. Nanti deh kita ampuni kalau Natal tiba.
Padahal Alkitab berkata apa? Engkau tidak tahu apa kejadianmu besok. Jangankan besok, 1 jam mendatang kita tidak tahu kok apa yang terjadi. Betul tidak? Betul tidak? Nah kalau tahu itu kenapa alasan kita menunda-nunda? Mau berkati orang lain, saya berdoa puasa dulu. Gak ada ayatnya bilang begitu. Ada orang kelaparan, kita doakan dia supaya Tuhan kirimkan baju. Mana ayatnya? Kalau ada orang kelaparan, Alkitab tidak bilang suruh kasih baju. Berikan jubahmu. Artinya yang terbaik yang ada padamu harus engkau berikan buat orang yang kedinginan. Amin. Saya ngotbahin juga yang di lantai 40. ya, terus. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, saudaraku ini dikasih Tuhan Yesus Kristus, second by second, minutes by minute, day by day. Kalau kita hidup nggak di dalam Tuhan, maksud saya adalah kesia-siaan. Pekerjaan yang paling sulit diselesaikan adalah pekerjaan yang tidak pernah dimulai. Betul nggak? Hati ini mau ngampuni, tapi tidak pernah dikerjakan, sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi. Sehingga arti kita tetap bukan sebagai orang Kristen, tapi hidup penuh dengan dendam dan luka batin. Yang tidak luka batin berikan senyum yang terbaik. Haleluya. Klik berikutnya tolong. Kehidupan yang kita jalani sekarang bukanlah sekedar hidup. Jemaat yang saya pimpin, saya ajar hari-hari ini berhenti dengan doa-doa munafik. Berhenti dengan doa-doa yang maaf asal asbun, asal bunyi. Tuhan yang penting bisa makan, munafik. Tuhan yang penting anakku bisa sekolah, munafik. Alkitab berkata kalau engkau melekat kepada Tuhan, Dia adalah Allah yang sanggup menjawab lebih dari apa yang kau pikirkan dan doakan terjadi buat saudara dan saya. Amin. Orang Kristen kepingin diberkati, tapi maaf, malas. Gak ada cerita. Gak ada cerita. Berkat gak turun dari plafon. Betul? Ada yang belum menikah di sini? Ada yang gini-gini nih. Ini maksudnya apa? Coba, yang belum menikah yang cowok. Seganteng apapun engkau, kalau engkau tidak usaha, bidadari nggak turun dari plafon. Betul tidak? Sama dengan perempuan, secantik apapun kita, kalau kita tidak pernah buka diri, jodoh nggak dikirimkan dari JNE. Jadi Peter Pan bilang begini, buka dulu topengmu. Hari ini engkau usaha, percayalah kalau jawabannya engkau dapatkan, Allah yang berfirman adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Bukan sekedar hidup, bukan sekedar apa? Mencari uang. Uang memang penting ibu bapak, tapi uang bukan segala-galanya. Meskipun segala-galanya perlu uang. Betul? Kita perlu uang, tapi kita nggak diatur uang. Kita diberkati dengan uang yang kita atur untuk kemuliaan Tuhan. Terus berikutnya berkata, harta, kemasyhuran dan apa? Ketenaran. Hari-hari ini banyak pendeta cari tenar. Habis khotbah cari like, cari viewer. Dengar baik, nggak penting buat saya pelayanan kalau pelayananmu tidak berdampak untuk orang lain bertobat. Hari Rabu kemarin, Rabu ya? Atau Kamis ya? Saya pelayanan di Salemba. Saya berjumpa dengan Mario dan putranya Pak Alun yang kemarin, ya gitulah. Terus ketemu juga sama Pak John K. Ya, saya bilang begini loh Bapak Ibu. Orang boleh tahu masa lalu kita buruk. Karena yang bicara juga begitu. Orang boleh tahu kita punya kelemahan di masa lalu. Betul tidak? Oh, saudara gak pernah bikin dosa di sini? Hah? Siapa yang pernah bikin dosa? Enggak usah ngatakan kelihatan wajah-wajah berdosa. Betul? Orang boleh tahu apa yang kita pernah lakukan masa lalu. Dengar baik. Tuhan gak tertarik kok dengan masa lalu saudara.
Setuju dengan saya? Sabtu lalu saya ngobrol banyak dengan Pak Freddy Sambo. Ada di Cilodong beliau. Dia kos di sana untuk 20 tahun. Ya, kami banyak cerita. Saya bilang begini, Pak, orang ngomong boleh apa silahkan. Tetapi Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu kita. Tuhan hanya tertarik dengan masa depan kita. Makanya hidupmu tidak sekedar mencari hidup, tidak sekedar mencari harta, tidak sekedar mencari ketenaran, tapi kita hidup diberikan kesempatan untuk mencari Tuhan. Haleluya. Klik berikutnya, ayo. Hidup berisikan tantangan. Yohanes 1:12 berkata demikian, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Kalau Anda bilang pengikut Kristus, kalau Anda bilang ikut Yesus, harusnya dalam hidup saudara mengimplementasikan kuasa Allah. Yang setuju katakan amin. Aku gak percaya loh kalau ada orang Kristen dikit-dikit galau. Dikit-dikit putus asa. Betul? Diajak nyembah Tuhan, harusnya pujiannya sukacita. No hope. Gak ada pengharapan. Betul? Nanti dikhotbahin, ya itu untuk orang lain, untuk saya. Hati-hati. Hidup ini harus punya makna bahwa kita adalah suratan yang terbuka, bahwa orang percaya punya kuasa. Pak, Bu, saya tanya nggak usah dijawab. Kapan terakhir Anda berdoa buat orang sakit dan orang itu sembuh? Kapan Anda disakiti tapi Anda justru minta maaf pada orang yang nyakitin? Tidak gampang. Tapi ini hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Yang setuju katakan amin. Ya. Saya tahu ini sulit dilakukan, tapi ya harus disampaikan. Betul? Ya. Kita baik-baik melayani saja masih diomongin orang kok. Pak Pendeta pakai baju baru, jangan-jangan uang perpuluhan jemaat, capek deh. Betul? Bawa perpuluhan aja enggak, ngomongin iya. Tapi di Raja Wali enggak ada. Ini yang banyak di perusahaan yang di Oman Utara. Jadi kalau berenang 12 tahun baru nyampe. Itu pun kalau enggak dimakan hiu. Yang berikutnya, Lukas 9:23. Ini arti hidup yang berikutnya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut siapa? Aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut. Bu, Pak, lihat saya sebentar, termasuk yang ikut Zoom. Di Golgota ada berapa salib? Ada berapa salib? 3, bukan? Pak, Bu, sebelum Yesus tergantung di kayu salib, salib itu kutuk. Betul? Karena hukuman Romawi, pemberontak yang melawan hukum Taurat harus disalib. Salib itu baru mulia, punya value yang luar biasa ketika Yesus yang tergantung di situ. Betul tidak? Tapi ingat, di Golgota ada 3 salib. Sebelah kanan ada penjahat yang bertobat, di sebelah kiri ada penjahat yang tidak bertobat. Nah, saya begitu gampang mendengar orang bilang begini, ketika dalam kesusahan, Pak, saya sedang pikul salib. Betul atau tidak? Melayani diomongin orang, Pak, sedang pikul salib. Oke, sampai di sini saya setuju. Tapi banyak orang bilang pikul salib, menyembah Tuhan sepertinya luar biasa, tapi dendam dibiarkan dalam hatinya. Maafkan saya, Anda salah pikul salib. Bukan salib Yesus yang dipikul, tapi salib sebelah kiri Yesus. Kok nggak ada yang amin ini? Haleluya. Kalau kita ibadah menyembah Tuhan nangis, terharu dengan Tuhan, tapi engkau biarkan dirimu dilukai dan engkau simpan luka itu, maaf, Anda memikul salib yang salah. Yang Anda pikul bukan salib Yesus, tapi salib sebelah Yesus. Yang setuju katakan amin. Ya, ketika diseminarkan, dikhotbahkan, iya juga ya. Memang orang Kristen ada yang sakit hati enggak? Di sini ada yang pernah sakit hati enggak? Enggak, ada. Sekarang hadir.
Mari kita doakan. Loh iya, nyembah luar biasa, haleluya. Lihat Bapak itu sebel banget aku. Saudara kira penyembahan saudara diterima Tuhan? Enggak. Kita melayani Tuhan, kita ada dalam Tuhan, tetapi kita tidak memperhatikan saudara-saudara kita. Maaf, Anda salah pikul salib, Anda tidak punya arti hidup. Betul. Maaf, ini dikritikan terbuka. Banyak orang melayani, satu karena agenda, dua banyak orang melayani karena drama, yang ketiga banyak orang melayani supaya dilihat orang seolah-olah kita lebih kudus. Buat saya semuanya itu fail. Kita melayani Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. That's all. Yang setuju katakan amin. Jadi enggak penting jadwalnya penuh atau tidak setahun. Yang penting setiap pelayanan yang engkau lakukan, satu, berkenan enggak sama Tuhan. Yang kedua, membuat orang mengerti dan sadar enggak akan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena banyak orang begini, saya senang sama Bapak Pendeta itu, kenapa? Lucu, lu kan ngawur. Ini aduh unik deh. Makanya kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu bilang, Pak terima kasih tadi khotbahnya bagus. Saya tanya, bagusnya yang di mana? Bapak lucu, nah itu ngawur itu. Itu salah pikul, bilang kanan kiri. Makanya jangan salah pikul salib. Makanya banyak orang mengidolakan pendeta. Harusnya ini salah. Pendeta nggak ada yang hebat. Pendeta hanya hamba Tuhan. Yang hebat adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kalau kita sadar ini nggak ada alasan lagi kita pilih-pilih pendeta. Nanti yang khotbah di Raja Wali gemuk atau kurus, urusannya apa? Ternyata yang datang gemuk sekali. Dibilang pendeta enggak pernah puasa. Aduh. Ternyata yang datang kurus kering kayak teri Medan. Ini pendeta ini enggak diberkati makanya badannya kurus. Saudara salah, tiap hari dia puasa. Betul? Tanya lagi pendeta itu naik ojol apa naik mobil pribadi? Naik Gojek, payah ini pendeta. Iman saya punya Fortuner. Ternyata pendetanya naik Alphard. Perpuluhan jemaat dimakan sendiri sama pendeta, capek. Bilang kanan kirimu, pendetanya enggak penting. Yang penting adalah firman Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya, puji Tuhan. Jadi pikul salib, hati-hati Bapak Ibu, biar kita tahu arti hidup kita. Orang yang pikul salib Yesus tetap akan mencari Tuhan sekalipun jawabannya belum dapat. Orang yang pikul salib Yesus tetap mengucap syukur sekalipun keadaannya tidak sesuai harapannya. Saya berdoa yang ikut Zoom juga dilawat Tuhan luar biasa. Amin. Malah banyak sekarang orang salibnya ditato. Saya pernah ditanya, Pak Abraham ke gereja cari siapa? Cari Tuhan yang disalib. Nih Pak di sini. Bukan itu maksudnya. Salib bukan hanya masalah kayu, tapi gaya hidup kita adalah seperti Yesus. Puji Tuhan. Tolong klik sekali lagi. Galatia 6:10 berkata demikian. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada apa? Semua orang, terutama siapa? Tetapi terutama kepada Bu, Pak, Anda bisa pelayanan, Anda bisa persembahan, Anda bisa neraktir banyak orang. Karena kita kuat punya persekutuan orang Kristen. Tapi keluargamu menderita, kekristenanmu gagal. Sorry. Arti hidupmu gagal. Tapi saudara saya jengkelin, Alkitab tidak bilang begitu. Betul? Wih, kok kayak nyabut ini. Saya dulu punya adik, sampai sekarang adik saya masih hidup. Adik saya ini apa? Jengkelin. Dikasih sekarang, nanti dibikin usaha. Usahanya nggak jalan, tapi uangnya habis. Dan itu berulang-ulang. Tapi Alkitab bilang tetap harus engkau memelihara saudaramu. Jadi nggak ada gunanya saudara perpuluhan dipasang di majalah dinding gede-gede kalau saudaramu kelaparan. Jadi buat saya, Kisah 1 ayat 8 yang berbicara tentang Yerusalem, itu berbicara keluarga yang harus dimuliakan di hadapan Tuhan. Jangan baik kepada semua orang, tetapi apa? Sama saudara kita hitung-hitungan.
Saudara beres dengan saudara? Haleluya, puji Tuhan, amin. Adik kakak semua baik? Baik ya. Baik Pak, di gereja ditanya gitu ya pasti baik Pak. Betul. Rumah saya di Cibubur. Tidak jauh dari Cibubur ke arah kota wisata, kalau Bapak Ibu lihat Google. Sebelah kiri itu gede sekali ada tulisannya Hades Club. Tahu Hades Club? Pernah masuk enggak? Saya sampai kesel. Hades itu kan neraka. Jadi ketika Lazarus dan kaya ada di pangkuan Abraham, si kaya itu ada di Hades. Lazarus ada di Firdaus. Hades itu neraka. Saking penasarannya saya search di Google, ada ternyata di Google. Hades Club untuk tiket masuk ekonomi 600.000. Bayangin loh, untuk masuk neraka aja bayar. Serius. 600.000 itu pun nggak ditemani sama LC. Betul? Kan mendingan di Raja Wali ketemu angel sebagai WL. Haleluya. Puji itu masih sorga lagi pula. Amen. 600.000 itu belum minumannya. Artinya apa? 1 juta, 2 juta berkat dari Tuhan kita habiskan ke neraka. Sementara ibadah, persembahan 20.000, 50.000, tangan kita gemetar. Oh, Tuhan. Tapi di sini nggak ada kayaknya. Tuhan kau tahu pergumulanku. Iya, betul. Saya bilang, jadi kalau ke Hades VIP, saya tanya, berapa biaya Hades kalau VIP? Berapa? 2.500.000. Wow, kalau kasih makan pemulung, sudah 100 orang masuk surga. Pak, Bu, kalau Anda tahu dan mengerti arti kita, ingat, kesempatan itu tidak datang untuk kali 2 kali. Saya pesankan, jangan pernah untuk ikut ajaran yang menyesatkan, tapi ikutlah Tuhan Allah yang hidup. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena ada orang kalau nyanyi lagu ini kan kayaknya wajahnya sedih. Hidup ini adalah kesempatan. Enggak ada kata-katanya buat kita sedih enggak. Cuma kita sedih. Menurut saya cuma satu. Kenapa dikatakan hidup ini kesempatan? Sebab kesempatan tidak selamanya datang untuk kali yang kedua. Bilang kanan kirimu, jangan suka tunda-tunda. Haleluya. Terus Yohanes 2:6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia apa? Wajib hidup sama seperti apa? Kristus telah hidup. Alkitab berkata apa? Wajib. Harus. Yang saya baca dalam Alkitab, Yesus tidak pernah menyimpan dendam. Yang setuju katakan amin. Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang setuju katakan amin. Yesus peduli dengan orang-orang miskin. Katakan amin. Ya. Bu, Pak, kita diberkati ya. Haleluya. Tapi ingat, semua berkat yang dititipkan Tuhan atas kita, di dalamnya ada untuk orang-orang miskin. Di dalamnya ada untuk orang yang anak-anak yatim piatu. Di dalamnya ada untuk orang-orang yang susah. Haleluya. Jadi kalau Anda merasa hidup di dalam Kristus, kita punya kewajiban hidup seperti Yesus hidup. Klik berikutnya, tolong. Coba lihat, hidup ini terkadang membosankan. Itu lagi. Membosankan. Lihat Ayub berkata demikian. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Wah, ini kan gawat ini. Betul? Ini seolah-olah menyesali penciptaan Tuhan. Pada Yeremia 1 ayat yang berkata apa? Sebelum engkau ada dalam kandungan ibumu, aku telah mengenal engkau, kata Tuhan. God knows who we are. Tuhan tahu siapa kita. Masalah itu pasti terselesaikan kok Bapak Ibu. Yang jadi masalah adalah apa? Kalau kita hobinya membesar-besarkan masalah. Masalah kita itu kecil. Yang besar apa? Kita mengentertain masalah itu. Seolah-olah kita paling menderita. Seolah-olah kita paling susah. Dengar baik. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Bu, Pak, Ayub di sini minta mati.
Di sana Elia minta mati. Dalam kitab yang lain, di kitab Samuel, itu Musa juga minta mati di hadapan Tuhan. Setiap doa yang kepingin cepat minta mati, itu tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Enggak usah doa itu deh, mati itu udah pasti kok. Betul? Saudara khawatir suatu ketika akan mati. Anda enggak khawatir juga. Nah, kalau sudah pasti mati, kenapa khawatir? Betul tidak? Kita enggak khawatir suatu ketika kita juga tua. Mau ditarik ke bawah, ke atas, ke samping, kiri, kanan, sampai enggak bisa tutup mata, ketawa enggak bisa. Kenapa? Karena ada kawat yang kuat. Suatu saat kita juga akan tua. Semalam saya pergi ke Bogor mendadak. Saudaraku, saya ditelepon oleh orang tuanya Besan. Besan saya ada di Amerika, tapi orang tuanya ada di Bogor. Dia bilang begini, Pak cepat datang, ini nelpon adiknya. Ini oma napasnya tinggal 1-2. Waduh, ini kan ngeri. Saya diundang untuk apa? Kami ikhlas Pak. Aku bukan pendeta pencabut nyawa. Ngeri kali kan? Karena dulu waktu saya belum diundang sama Angel, jadi dulu saya pernah ditakuti orang. Kenapa? Saya berdoa buat 2 orang, dua-duanya mati. Lo kan ngeri kan? Sampai dibilang hamba Tuhan pencabut nyawa, kan ngeri aku. Jadi pertama ada opa-opa sudah 78 tahun, sudah bed rest 3 tahun. Didoakan, gak sembuh-sembuh. Saya doakan pulang sembuh total. Aku ditelepon, Pak puji Tuhan, Papa meninggal. What? Kan gak enak banget. Iya, kayak pencabut nyawa gitu loh. Wah ini gak ada yang mau saya doain ini. Terus dapat 2 bulannya ada anak kecil, saya doakan lewat juga. Kenapa? Dia kecelakaan, ditabrak mobil di ICU. Badannya remek, saya doakan, bukannya sembuh, lewat. Sejak saat saya tanya Tuhan, aku juga tidak mau jadi malaikat mungkar dan nangkir nih. Bahaya juga. Tuhan baik. 8 bulan berikutnya ada encim. Siapa? Encim. Karena encim sudah tua, giginya tinggal 2. Dan dia bukan orang Kristen. Tetapi cucunya main gitar di gereja. Cucunya bilang begini, Pak, Oma sudah koma. Oh tenang, masih koma kan belum titik kan? Halo, masalahmu masih koma, belum titik. Dalam Tuhan ada jalan keluar. Waduh kok gak ada amin ini. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi dia gak Kristen Pak. Gak apa-apa, doa itu bukan untuk orang Kristen aja. Kasih HP, berdoa. Berdoa saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, benar terjadi keulang lagi. 30 menit berikutnya, encim ini umur 79 kalau nggak salah. Dipanggil Tuhan secara medis. Saya ulang lagi, secara medis. Dia meninggal. Jadi alat-alat yang dipasang untuk jantung segala macam dicopotin. Saya bilang, sudah Tuhan stop. No prayer anymore. Cukup doanya untuk saya sendiri. Jadi dia bilang begini, Pak, Oma udah meninggal. Jadi kamu di mana sekarang? Namanya Gunawan ya. Sekarang saya ke pasar Pak, cari sepatu, cari apa untuk pemakaman. Aduh, mateng gue ini. Ini kalau tersebar ini mateng saya sudah. Saudaraku, udah dikeluarkan dari ICU. Mau dibawa ke rumah duka. Saya bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini, ibu ini hidup sampai hari ini. Setelah 3 jam keluar dari ICU, secara medis dikatakan meninggal, dia hidup kembali. Kok saudara nggak bilang amin ya? Tadi waktu saya doain orang mati sudah ketawain saya. Jadi dengan tangan yang sama saya berdoa, pernah 2 orang meninggal, tapi dengan tangan yang sama orang yang mati dibangkitkan kembali. Yuk tepuk tangan deh buat Allah kita, haleluya. Masalahnya gini loh. Yang hebat bukan pendetanya, pendeta mah manusia biasa. Yang penting itu Tuhannya.
Bagian saya berdoa, bagian Tuhan melakukan kehendaknya dengan hak prerogatifnya. Saya ngeyel minta hidup, kalau memang mau mati ya selesai. Nah tadi malam kasusnya begitu. Saya berdoa buat oma yang sudah 93 tahun. Udah gak sadar segala macam. Tolong Pak Abraham, doakan kalau boleh jangan mati dulu. Ya apa ini? Karena ada anaknya dari Amerika mau datang. Ya saya masa ngatur timer kematian. Betul? Tadi malam tuh dokternya 2. Panggil sudah keluarga kayaknya nggak mungkin. Paling banter besok pagi. Tadi saya dari rumah menuju ke sini. Ini muter-muter saya tadi mau ke kedutaan Cina tadi saya ke sana. Apa dibilang? Ibu yang didoakan tadi malam kembali normal. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya mau katakan saudaraku, kalau belum waktunya Tuhan berikan kesempatan buat saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini adalah kisah Elia setelah membantai 450 nabi Baal dan membunuh 400 nabi-nabi Asyerah. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, biar engkau mengerti panggilan hidupmu, pastikan isi setiap hidupmu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehebat apapun masalahmu, jangan pernah minta mati sama Tuhan. Haleluya. Next, yang terakhir. Haleluya. Puji Tuhan. Yang terakhir. Yang di 2 Tawari saja. Sebab kami adalah pendatang dan warga asing di hadapanmu, sama seperti semua nenek moyang kami. Hari-hari kami di atas bumi seperti bayang-bayang dan tanpa harapan. Sekali lagi Bapak Ibu, hidup ini sangat singkat. Jangan pernah gunakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ingat loh, dosa tidak mengampuni itu dosa besar. Dosa besar. Karena Alkitab berkata, kalau engkau tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni saudara kita, terus kita meninggal, saudara mau kos di mana? San Diego Hill, di sini apa? Karet bivak, itu hanya bangkai. Roh kita harus kembali ke sorga. Kalau Bapa tidak ampuni, kita mau tinggal di mana? Sekali lagi, hidup ini kesempatan, biarlah hidupmu berarti luar biasa. Jadikan firman sebagai guidance atas kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Mari sama-sama kita berdiri. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu. Ku mau selalu ada 5 menit tanya jawab. Adakah yang mau ditanya Bapak? Silakan duduk kembali. Haleluya. Ayo silakan yang di Zoom mungkin ada tanya, silakan WA ke Angel, nanti Angel akan bacakan. Haleluya. Ayo 5 menit. Kalau kepingin lama kita cari kantin di bawah. Kita selesaikan 2 jam di sana. Ada yang mau ditanya? Silakan kira-kira. Pak, saya sulit mengampuni. Betul kan? Jangan fokus kepada orang yang menyakiti. Fokuslah kepada Tuhan. Betul. Selama Anda fokus kepada objek yang menyakiti saudara, saudara akan sulit mengampuni. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang yang potensi menyakiti adalah orang yang dekat dengan saudara. Haleluya. Oh silakan. Oh siap. Pak, saya mau tanya. Kan tadi kemunafikan yang tidak boleh ada di Kristen ya Pak ya. Nah, kalau kita mengampuni memang sulit. Ya.
tapi bukannya mustahil gitu. Pak, gimana caranya supaya benar kenyataannya? Kan katanya harus mendekatkan diri kepada orang-orang yang baik ya Pak ya. Pergaulan kita menentukan kualitas hidup kita. Kalau orang itu memang berulang gitu ya Pak, dan saya merasa memang saya merasa kalau memang orang ini tidak baik, maksudnya saya mengulangi lagi. Iya. Gimana caranya mengampuni tapi nggak munafik, tapi saya nggak mau deket-deket gitu. Siap, itu bagus sekali. Biasanya orang itu kalau diampuni bertobat kita sukacita. Tapi kalau diampuni cenderung bikin lagi, ini jawabannya. Anda ketika terlukai dan orang itu punya habit memang cenderung melukai, Anda bereskan, Anda datangi. Tetapi Anda tidak punya kewajiban untuk membangun relationship kembali dengan dia. Supaya apa? Supaya hatimu gak terluka kembali. Betul? Karena pergaulan yang buruk merusak adonan yang baik. Kalau sudah tahu orang ini adalah biang kerok ya. Oke lah, biar kita belak-belakan lah, biang kerok. Setelah Anda bereskan, oke kita deal ya, kita selesai, puji Tuhan, saya percaya masa depanmu baik segala macam. Ya Anda jangan ada di putaran ini. Anda tinggalkan putaran ini. Gereja saya bilang begini, don't follow sleep pastor. Kalau Anda melihat pendetamu nggak berkembang segala macam, tinggalin tapi pamit ya. Selesai. Karena kita mau berkembang dalam Tuhan. Hidup ini sayang kalau dipakai hanya itu dan itu lagi. Lihat Angel, kalau orang cenderungnya membicarakan orang lain daripada kemuliaan Tuhan, orang yang demikian tidak layak untuk jadi sahabat kita. Nah, pedes kan? Ya. Dan itu ada di sekitar kita Bapak Ibu. Kalau kita nggak bisa berani berkata tidak, ya masalah waktu, luka baru kering, korek lagi, ruta baru kering, korek lagi, lama-lama bernanah. Kalau sudah bernanah harus diamputasi. Siapa yang begitu? Bisa juga pacar kita. Dikasih maaf, rujuk, balikan lagi. Tetapi nanti diulang kembali, yang demikian jangan lagi dipertahankan. Begitu ya Angel ya? Oke, ada yang lain? Haleluya, puji Tuhan. Ayo. Ada kedua kemungkinan, enggak tanya karena kita masih ada dalam korban di situ. Atau pelaku, memang mirip sih antara korban dengan pelaku itu begitu. Karena kejahatan tidak pernah terjadi kalau tidak ada kesempatan dan pelakunya. Haleluya. Ada yang bertanya? Kenapa sih Tuhan nggak jawab doa kita? Karena kadang-kadang kita nggak sungguh-sungguh dalam berdoa. Betul. Saya dalam konseling rumah tangga pastikan mau buat anak saja harus berdoa. Dan itu sering dilupakan. Tapi maunya hasilnya bagus, mana bisa. Haleluya. Bapak Ibu baik-baik. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Kalau tidak ada pengumuman, doa khotbah dulu ya. Oke, kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Firman-Mu memberikan kami arahan. Firman-Mu memberikan kami teguran. Firman-Mu yang pasti memberikan kami pengharapan. Jadikan setiap kami punya kemampuan tidak cakap saja untuk berbicara. Bahkan tidak hanya cakap untuk mendengar. Tapi lebih daripada itu mampukan setiap kami menjadi pelaku akan firman. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau belum selesai berperkara. Baik yang Zoom maupun yang onsite sama-sama dilawat Tuhan. Dalam nama Yesus kami kembalikan kemuliaan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak untuk khotbahnya. Siapa yang korban? Kalau saya pelaku. Saya masih ngomongin orang, masih membenci orang, masih kesel sama orang. Tapi melayani, aduh masih mau saya jadi WL enggak? Oke Bapak Ibu, Pak, kami doakan pelayanan Bapak dimanapun regionnya diberkati Tuhan, keluarga dan anak-anak ya Pak ya. Terima kasih. Kita mau ada pengumuman sedikit. Minggu depan berarti libur.
hari apa dah itu, saya sampai lupa. Oh, Waisak, hari libur Waisak, terus libur bersama, cuti bersama. Oke. Bagi yang cuti bersama. Tanggal 31 Mei, jadi minggu depan nggak ada, kita ke 31 Mei dilayani oleh Ibu Pendeta Elizabeth Simanjuntak. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk persembahannya, yang di ruangan bisa di kotak atau yang di Zoom atau yang di sini juga bisa ke nomor rekening terlampir. Bapak, nanti kita minta doa syafaat dan doa berkat ya Pak, ada di sini. Kita minta Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan memberkati kita, biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman tanpa sakit hati tapi penuh kemuliaan Tuhan ya. Kita nyanyikan Ku Buka Hati Untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi kita katakan, ku buka hati. Syafaat kita. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Engkau berikan atas kami. Di tengah-tengah kesibukan kami, Engkau berikan kami waktu untuk kami berkontemplasi dengan Roh-Mu. Izinkan kami menaikkan syafaat kami ya Bapa, sebab firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul demi nama-Ku, Engkau hadir. Dan doa orang yang benar, bila dengan yakin dan sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Kami berdoa khusus kami berdoa buat PT Raja Wali Group dan semua anak perusahaan di bawahnya, perusahaan di bawahnya, pemimpin-pemimpin di dalamnya, jajaran manajemen, staf sampai yang ke bawah, kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biar perusahaan ini makin hari makin berkembang dan menjadi dampak bagi banyak orang, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Perusahaan ini pun Engkau berkati. Kami berdoa buat jemaat yang bekerja di luar Raja Wali Group. Kami berdoa buat pekerjaannya, usahanya, apa yang dikerjakannya, Tuhan buat berhasil. Engkau jauhkan belalang pelahap, pengerik pelompat dan pindahan. Justru berkat Tuhan yang melimpah atasnya. Kami berdoa buat penyertaan Tuhan atas pemasaran hotel dan residence St. Regis dan Raja Wali Place Office Tower. Dalam nama-Mu kami serahkan properti ini ya Tuhan. Kami percaya hotel ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan Raja Wali Place Office Tower menjadi tempat di mana titik poin bagi orang-orang kerja. Dan di dalam nama-Mu kami percaya bangunan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa buat persekutuan doa Raja Wali Group. Kami berdoa Tuhan di persekutuan ini terus ada benih-benih firman yang ditaburkan, sehingga setiap anggota, bahkan setiap yang ikut beribadah mengalami terobosan iman, bahkan nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupannya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya bangsa kami Engkau lawat. Indonesia telah melewati election dengan sukacita, dan Engkau telah menetapkan pemimpin baru buat bangsa kami. Kami percaya Indonesia ke depan semakin makmur dan aman di tangan Tuhan. Kami berdoa buat DKI Jakarta di mana kami bekerja, biarlah Jakarta ada dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan ruangan ini, kami akan bekerja kembali. Biarlah Mazmur 1 ayat 3 digenapi, apa saja yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan buat berhasil. Mari buka kedua tanganmu. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Arahkan iman dan pengharapanmu hanya kepada Kristus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikan engkau damai sejahtera.
kasih karunia yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, pertolongan Roh Kudus senantiasa sempurna atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, kebaktian sudah selesai. Kita ketemu 2 minggu lagi. Yang di Zoom buka layarnya, yang di sini kita foto bersama ke depan, Pak. Mari semuanya. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, katakan, Kaulah arti hidupku. Yesus, Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Saya undang untuk berdiri. Kita katakan, Yesus, apa arti hidupku? Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku.